datang di segmen Kenal Teknik. Pada video kali Hai, perkenalkan nama saya Albus Lebitalen, NPM 2255021001, jurusan Teknik Mesin S1. Jadi di video kali ini saya akan merangkum materi PPKMB selama 4 hari. Materi pertama yaitu tentang peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi masalah kejahatan digital. Yang pertama, Undang-Undang ITE. Terus yang kedua, Undang-Undang ITE itu terdapat dalam pasal 27, 29, dan 30. Contoh pelanggaran yang dilakukan di dunia maya seperti pelanggaran isi situs web seperti pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, penipuan kartu kredit, judi online, dan lain-lain. Nah, yang berikut tips agar terhindar dari jeratan hukum UUD 11 tahun 2008. Yaitu yang pertama, menyaring, membaca informasi yang telah diterima sebelum disaring. 2. Harus didukung dengan foto dan data. 3. Jangan ragu untuk minta maaf. Nah, pemateri kedua yaitu Dr. Suseja Hermawati, ST MSc, tentang pengembangan mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Nah, ada 3 poin penting yang disampaikan, yaitu yang pertama, era digital adalah suatu yang mencantumkan, tetapi itu adalah peluang yang bisa digunakan sebagai sebuah peluang. Yang kedua, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangat berguna. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh. Sekarang KKMB hari kedua. Nah, pemateri yaitu Wakil Rektor Bidang Akademi. Nah, materi yang disampaikan ada poin-poin penting, yaitu yang pertama, visi Indonesia di 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Yang kedua, viral visi Indonesia 2014, ada banyak. Yang ketiga, tetangga. Yang itu industri 4.0. Yang kedua, globalisasi. Yang ketiga, bonus demonstrasi. Yang keempat, yang harus diawasi yaitu penguasaan data, pengembangan teknologi, rasa kemanusiaan. Yang kelima, indikator pencemaran Pancasila seperti pengenalan krisis, kemampuan kognitif, kemandirian, independen, bakat, dan lain-lain. Sekarang materi berikut tentang kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat. Materi disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Suha Esket MKSP Klif. Nah, ada 3 poin penting yang disampaikan, yaitu yang pertama, lingkungan hidup. Yang kedua, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia. Yang ketiga, lingkungan halal. Nah, yang berikut adalah ada 4 tips mahasiswa yang perlu dilakukan di perkuliahan. Yang pertama, tipe mahasiswa yang oriented atau suka belajar sekali. Yang kedua, tipe mahasiswa organisasi atau suka berorganisasi sampai lupa tugas. Terus yang ketiga, tipe mahasiswa studi and organization united atau seimbang antara belajar dan berorganisasi. Yang keempat, tipe mahasiswa yang hanya suka bermain atau bisa dibilang terburuk. Terus ada 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal, yaitu ada 1, rajin belajar. Yang berikutnya, memiliki orientasi yang jelas. Yang ketiga, bermanfaat bagi orang lain. Yang kelima, yang keempat, bisa menyesuaikan diri. Yang kelima, peduli terhadap lingkungan. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, inovatif. Yang ke-8, disiplin. Yang ke-9, memiliki cita-cita yang tinggi. Yang ke-10, panutan terhadap yang lain.
materi yang berikut yaitu tentang dasar ini Badan Hukum Perkemendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Nah, dalam hal ini tentunya tujuan Merdeka Belajar. Nah, kampus Merdeka itu ada banyak sih, tapi dua yang saya perlu sampaikan yaitu satu, menatang proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin panutan dan fleksibel. Terus yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak membelakang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, ada 8 macam, tapi ada beberapa poin inti yaitu hak mahasiswa. Nah, yang pertama, hak mahasiswa belajar di luar program studi dalam perguruan tinggi. Terus yang kedua, hak mahasiswa belajar di luar program studi di perguruan tinggi, rajin atau di lembaga non-PT. Halo untuk semuanya, sekian video kali ini tentang materi PKKMB. Kurang lebih saya minta maaf materinya tidak lengkap, dan jika kurang berkenan di hati saudara, minta maaf. Terus bagi yang nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar videonya kalau lain waktu ada kesempatan untuk bikin video, nanti bikin video yang lebih menarik lagi. Terima kasih untuk kita semuanya. Halo semua, selamat datang di segmen Kenal Teknik. Pada video kali Hai, perkenalkan nama saya Albus Lebitalen, NPM 2255021001, jurusan Teknik Mesin S1. Jadi di video kali ini saya akan merangkum materi PPKMB selama 4 hari. Materi pertama yaitu tentang peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi masalah kejahatan digital. Yang pertama, Undang-Undang ITE. Terus yang kedua, Undang-Undang ITE itu terdapat dalam pasal 27, 29, dan 30. Contoh pelanggaran yang dilakukan di dunia maya seperti pelanggaran isi situs web seperti pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, penipuan kartu kredit, judi online, dan lain-lain. Nah, yang berikut tips agar terhindar dari jeratan hukum UUD 11 tahun 2008. Yaitu yang pertama, menyaring, membaca informasi yang telah diterima sebelum disaring. 2. Harus didukung dengan foto dan data. 3. Jangan ragu untuk minta maaf. Nah, pemateri kedua yaitu Dr. Suseja Hermawati, ST MSc, tentang pengembangan mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Nah, ada 3 poin penting yang disampaikan, yaitu yang pertama, era digital adalah suatu yang mencantumkan, tetapi itu adalah peluang yang bisa digunakan sebagai sebuah peluang. Yang kedua, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangat berguna. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh. Sekarang KKMB hari kedua. Nah, pemateri yaitu Wakil Rektor Bidang Akademi. Nah, materi yang disampaikan ada poin-poin penting, yaitu yang pertama, visi Indonesia di 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Yang kedua, viral visi Indonesia 2014, ada banyak. Yang ketiga, tetangga. Yang itu industri 4.0. Yang kedua, globalisasi. Yang ketiga, bonus demonstrasi. Yang keempat, yang harus diawasi yaitu
penguasaan data, pengembangan teknologi, rasa kemanusiaan. Yang kelima, indikator pencemaran Pancasila, seperti pengenalan krisis, kemampuan kognitif, kemandirian, independen, bakat, dan lain-lain. Sekarang materi berikut tentang kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat. Materi disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Suha Esket MKSP Clip. Nah, ada 3 poin penting yang disampaikan, yaitu yang pertama lingkungan hidup, yang kedua permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia, yang ketiga lingkungan halal. Nah, yang berikut adalah ada 4 tips mahasiswa yang perlu dilakukan di perkuliahan. Yang pertama, tipe mahasiswa yang oriented atau suka belajar sekali. Yang kedua, tipe mahasiswa organisasi atau suka berorganisasi sampai lupa tugas. Terus yang ketiga, tipe mahasiswa studi and organization united atau seimbang antara belajar dengan berorganisasi. Yang keempat, tipe mahasiswa yang hanya suka bermain atau bisa dibilang terburuk. Terus ada 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal, yaitu ada 1, rajin belajar, yang berikutnya memiliki orientasi yang jelas, yang ketiga bermanfaat bagi orang lain, yang keempat bisa menyesuaikan diri, yang kelima peduli terhadap lingkungan, yang keenam kreatif, yang ketujuh inovatif, yang kedelapan disiplin, yang kesembilan memiliki cita-cita yang tinggi, yang ke-10 panutan terhadap yang lain. Materi yang berikut yaitu tentang dasar Badan Hukum Perkemendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Nah, dalam hal ini tentunya tujuan Merdeka Belajar. Nah, kampus Merdeka itu ada banyak sih, tapi 2 yang saya perlu sampaikan, yaitu 1, menatap proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin panutan dan fleksibel. Terus yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak membelakang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, ada 8 macam, tapi ada beberapa poin inti, yaitu hak mahasiswa. Nah, yang pertama, hak mahasiswa belajar di luar program studi dalam perguruan tinggi. Terus yang kedua, hak mahasiswa belajar di luar program studi di perguruan tinggi, rajin atau di lembaga non-PT. Halo untuk semuanya, sekian video kali ini tentang materi PKKMB. Kurang lebih saya minta maaf materinya tidak lengkap, dan jika kurang berkenan di hati saudara, minta maaf. Terus bagi yang nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar videonya kalau lain waktu ada kesempatan untuk bikin video, nanti bikin video yang lebih menarik lagi. Terima kasih untuk kita semuanya.